Kajian Tahdzibul Akhlak. Ya, Tahdzibul Akhlak yang memelihara, memelihara dan menumbuhkan kebiasaan. Berartinya akhlak itu kebiasaannya, memelihara dan menumbuhkan itu al-akhlakul karimah. Nah, di mana al-akhlakul karimah ini satu-satunya gitu ya, satu-satunya pintu surga. Karena al-akhlakul karimah itu adalah muara akhir itu dari adab Islam. Ya, akhir muara gitu dari adab atau ajaran Islam itu muaranya harus sampai menjadi akhlak, menjadi kebiasaan, menjadi warna dan bentuk diri itu ya dengan adab Islami. Nah, muaranya adalah Islam, adalah al-akhlakul karimah. Nah, di mana al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Di antara hal penting ini apa namanya ya, perlu itunya saya sampaikan berulang-ulang gitu tentang hal ini. Nah, di mana salah satu unsur penting untuk ke arah atau target, sebutannya ke arah atau ke target memiliki al-akhlakul karimah itu adalah bersihnya hati itu dari segala penyakitnya. Nah, selama masih ada penyakit hati, masih belum berakhlakul karimah yang top lah gitunya, yang apa namanya ya, topnya gitu ya. Contohnya yang jelas Rasulullah SAW itulah manusia yang paling berakhlakul karimah ya, karena beliau itu bersih sama sekali dari penyakit hati. Nah, sekarang masih ininya penyakit hati nomor 12 ya, dari banyak penyakit hati ini baru nomor 12 nih ya. Penyakit hati ke-12 yaitu masih tentang al-ghurur, yang apa namanya ya, ternyata banyak lah, boleh dikatakannya banyak gitu yang belum tahu nih tentang penyakit hati yang ininya, al-ghurur dan yang lainnya sih. Banyak yang belum tahu. Nah, karena kalau apa namanya ya, kalau kita perhatikan ketika orang bicara penyakit hati itu paling bicara hanya 3-4 macam itu, padahal ini puluhan penyakit hati banyak. Ya, paling kalau bicara penyakit hati itulah 3 lah paling oke. Ria, takabur, hasud. Ria, takabur, hasud. Muter dirinya. Wah, padahal masih banyak yang lainnya nih. Nah, kita ulang lagi ya, seperti biasa nih, al-ghurur nih, penyakit hatinya yang nomor 12. Al-ghurur makna bahasanya adalah tertipu, terpedaya gitu ya. Itu arti al-ghurur secara bahasanya, tertipu, terpedaya. Karena memang yang kena penyakit ini, penyakit hati al-ghurur ini seperti itulah itu orangnya tertipu gitu ya, tertipu, terpedaya orangnya. Nah, definisinya adalah sukunun nafsi ya, sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Lah, kita singkat saja demikian ya, yang al-ghurur itu dan yang demikian. Sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Rasa apa namanya ya, tidak bersalah apalagi berdosa, bahkan nyaman dan nikmat ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan hawa nafsu. Tertipu, jelas tertipu. Pantaslah kalau namanya gurur gitu ya, tertipu.
Karena semestinya seharusnya rasa tadinya nyaman, nikmat ketika melakukan sesuatu itu kalau sesuai dengan tuntutan dari Allah. Garis miring taat. Nah, ini mestinya orang Islam itu seperti ini. Muncul di dalam hati itu rasa nyaman, nikmat gitu ya. Kalau yakin apa yang diamalkan itu sesuai dengan tuntutan, sebetulnya tuntutan dari Allah. Artinya taat kepada Allah. Nah, mestinya mestinya manusia lah seluruhnya, karena di sini gurur kafir juga ada. Jadi orang kafir gurur pasti, kalau orang kafir pasti gurur. Mestinya manusia secara umum ya, seperti juga makhluk-makhluk yang lainnya, di mana seluruh makhluk itu seperti Allah firmankan kan, ayat yang ini ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ar. Mestinya kan fis samawati wa fil ar seluruh makhluk, berarti ya maksudnya seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi itu yusabbihu, itu tunduk, patuh, taat kepada Allah. Nah, mestinya yang benar gitu ya. Karena ini tertipu berarti salah nih. Yang benar rasa nyaman itu yang muncul, yang datang gitu. Rasa itu datang artinya ya. Rasa nyaman, nikmat itu muncul, datang ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan dari Allah. Garis miring taat, namanya yang demikian. Nah, kalau ini gurur itu kan definisinya demikian. Merasa tidak bersalah lah gitunya, merasa tidak bersalah apalagi berdosa, bahkan nyaman dan nikmat ketika melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan hawa nafsu atau al-hawa, yang artinya bukan berupa ketaatan. Nah, sehingga orang yang kena oleh penyakit hati ini, atau yang ada penyakit hati al-gurur, ya, orang yang di dalam hatinya ada penyakit hati al-gurur, itu adalah orang yang ittakhazal hawa qaidan wasyaitona dalilan. Orang yang menjadikan al-hawa, hawa nafsu, kahayang jenggaresep sebagai tuntunannya dan setan sebagai dalilnya. Nah, karena setan nih yang memberi dalil lah gitunya, memberi dalil, memberi alasan, merasa benar, makanya tidak ada merasa bersalah. Bahkan yang muncul adalah rasa nyaman karena merasa benar. Nah, ini orang yang ada penyakit hati al-ghurur, itu orang yang ittakhazal hawa qaidan wasyaitona dalilan. Berat sebetulnya ini penyakit hati ini. Orang yang menjadikan al-hawa atau hawa nafsu sebagai tuntunannya dan setan sebagai dalilnya. Nah, sekarang masihnya gururnya ahli ilmu. Aduh, ternyata gitu. Ternyata siapapun berarti bisa kena dengan ragamnya masing-masing. Yang kemarin kan gururnya orang kafir itu seperti apa sih? Kalau gururnya orang kafir adalah segala sesuatu yang mereka lakukan itu untuk keduniaan, nol untuk akhiratnya. Wah, itu tertipu paling besar gitu ya. Tertipu paling parah, paling besar kalau sudah demikian. Makanya yang dilakukannya nggak ada untuk nanti di akhirat, nanti nggak ada. Pokoknya segalanya untuk keduniaan. Orang kafir pasti demikian. Meskipun kan hal tersebut bisa juga, ada juga, kena juga kepada orang Islam. Jadi mana orang Islam yang kalaupun tidak total, minim memikirkan urusan akhiratnya, keduniaan saja. Orang Islam itu bisa kena, dan banyak sebetulnya kan yang demikian.
agak melebar lah atau tambahan sedikit lahnya. Apa sih yang disebut keduniaan itu kan, karena kalau orang kafir itu total gitu, mereka itu hidupnya itu seputar dunia dan keduniaan, akhirat nol, bagi mereka nggak ada. Nah, apa sih yang disebut dengan keduniaan? Karena seringkali atau masih banyaknya yang mengidentikan dunia itu dengan harta. Sehingga kalau ada orang yang bekerja dari sebutan geus terpanggih jeung panon poe, keluar subuh pulang malam, keluar subuh pulang malam, si etang udah gedunya. Ya, emang keduniaan itu apa? Oh, udah gedunya teh gitu-gitu teuing. Pernah nggak mendengar orang yang mengatakan demikian? Padahal keduniaan itu adalah apapun yang dilakukannya itu bukan untuk meraih akhirat. Kalau meraih akhirat mah surganya, akhiratnya meraih surga. Kalau meraih surga kan satu-satunya cara adalah dengan taat, ibadah, gak ada yang lain. Dan yang disebut keduniaan itu adalah apapun yang tidak membawa, tidak menghasilkan itulah pahala untuk masuk surga, eta keduniaan. Kalau contoh sederhana mah eta teh apa anu true story itu ya. Kisah nyata ya mah ya, bukan dongeng, bukan bualan, asli ini kejadian. Ini kita ambil pelajarannya dari hal ini nih. Ya, ada orang yang sering gitunya sering kedapatan main gapleh. Bukan judi, nggak pakai uang, main gapleh itu heureui ngeusi waktu sebutannya karitulah. Nah, ternyata kan ditegur kan oleh seorang ustad. Di mana itu ayo micenan waktu gitu tah. Nah, itu teh keduniaan ada pahalanya enggak? Nah, keduniaan itu yang seperti itu sebetulnya. Bahkan dari segi sebetulnya omongan itu mengandung micenan waktu, dosa enggak? Gitunya, dosa enggak kalau waktu itu dibuang percuma, disebutnya dihabiskan, dibuang percuma dengan hal-hal yang tidak menghasilkan pahala, dosa enggak? Nah, itu yang disebut keduniaan. Makanya orang kafir gak akan melakukan sesuatu yang ini untuk masuk surga, gak akan ada. Tapi kan orang kafir juga suka ada yang sodakoh. Sodakoh apa sih? Orang kafir bukan sodakoh lah, ngaranna meureunnan bantuan kemanusiaan. Orang kafir juga kan, itu kan kebaikan. Mereka bukan untuk masuk surga melakukan demikian. Benar melakukan hal demikian, mereka itu bukan untuk masuk surga, kemanusiaan, sosial. Tadi itu gururnya orang kafir. Nah, kemudian gururnya bukan ahli, ini yang kemarin gitu ya. Judulnya itu Gururul Usati Minal Muslimin. Gururnya, ini judulnya jadi berat nih ya. Ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin. Yang seperti apa? Sama sebetulnya dengan yang dilakukan oleh orang kafir. Hanya kalau gururnya orang Islam nih ya, mereka itu seperti definisinya. Definisinya kan orang yang kena gurur itu mengikuti al-hawa kan. Yang tadi itu yang ittakhadzal hawa qaidan, menjadikan al-hawa sebagai tuntunannya dan setan sebagai dalilnya. Seperti ini yang dilakukannya. Mengikuti al-hawa, setan yang memberi dalilnya. Nah, kalau gurunya orang Islam dengan seperti itu muncullah angan-angan di dalam dirinya. Dengan melakukan demikian, dia ini akan dimuliakan oleh Allah. Nah, orang Islam ada ayat etana itu. Padahal yang dilakukannya mengikuti al-hawa, bukan taat. Tapi dimunculkanlah angan-angan oleh setan bahwa dia akan dimuliakan oleh Allah dengan melakukan demikian. Ya, kalau kita ambil contoh yang tadi, orang Islam kan
yang kerjaannya sering mungkinnya bisa jadi tiap hari sih pan gitu teh lah asa keresel asa jernuh sih orang ngampar ngampar uru jadi mentu duitan teh ya mah garaple masuk surga nggak dengan melakukan demikian. Apa itu amal itu ya bisa membawanya ke surga? Gak akan ada ya. Ini apa amal tersebut itu akan membawanya ke surga nggak? Karena ini amal kan, melakukan sesuatu itu amal. Tapi kan angan-angannya, saya kan tidak melakukan perbuatan dosa. Dengar rasa salah, karena aku pakai pan gitu definisi nanti. Tidak merasa bersalah. Mungkin yang dilihatnya hanya dari bahwa apa yang dilakukannya ini jenis amalannya bukan perbuatan dosa. Hanya melakukan demikian itu bukan berjudi, bukan nyaheureuy we lah gitu eta mah. Mun baheula masuk ya nonton gitu teh pokoknya mah lamun rupa-rupa ya disiar kita untuk memunculkan itu kan, untuk memunculkan apa namanya kenikmatan, kebahagiaan gitulah dengan cara demikian. Nu eleh pokoknya pan capit celina ku panyapit paranti pamoyan. Dan supaya memunculkan nukarar itu. Ayo lu diganyel ku korek api deui kan. Tapi ka ngacai. Salila eta teh pokona mah satu putaran permainan teh kalau mun manehna meunang batur eleh batur itu nu ganyel ku korek api lopi ka ngacai. Untuk memunculkan kitu apa itu menghasilkan pahala? Apa yang dilakukannya itu bisa membawa ke surga? Tapi angan-angannya apa salahnya? Ta di etaan ku setan teh, di dalilan ku setan teh, sehingga tidak merasa bersalah apalagi berdosa. Muncullah rasa nyaman, nikmat, resep begituan teh. Kan yang muncul itu rasanya nikmat, nyaman, bahagia. Pan isukna kitu deui. Dar deui pan isukna teh. Ayo lu capit, culi, ayo lu capit, ayo digantungan bata, rupa-rupa lah, ayo nu di ku areng di kituan lu, iya tuh, pokoknya mah nu ngocok pokoknya mah ku areng, cocok lah sesuai tadi dengan definisi Al-Ghurur, nikmat, bahagia gituan. Angan-angannya apa? Angan-angannya adalah tenang, itu dosa, karena yang dilakukannya itu gitunya. Kalau judi mah iya pasti. Gitulah itunya gurur itu. Gururnya ahli ilmunya sekarang tuh ternyata kan artinya bisa kena kepada siapapun. Ahli ilmu sekalipun, bahkan ahli ilmu di sini kan orang yang menggeluti itu agama Islam sehingga kan mendapat sebutannya kiai, sudah sebagai KH Kiai Haji nu acan mah ulah KU lah Kiai Umroh nu can ka haji kun make kiai kumaha atuh ieu da acan ka hajina ge ai ka unggul naonnya ikan teh mun KH mah terkenal sih, tapi ka hajina acan KM atuh Kiai Manasik da umroh acan nosok mere manasik sih jadi KM Kiai Manasik Nah ininya gururnya ahli ilmu ada 3 baru 2 adanya. Nah kita ulang lagi dari yang pertama ya. Yang pertama gururnya ahli ilmu itu intinya ya ini kan sebagai Kiai Haji atuh sebagai kiai kah ajengan lah sebutannya, malah bisa apapun lah gitunya, bisa Habib bisa AA Mamah dan sebagainya. Sekarang pokoknya sebagai orang yang mendalami itu ilmu agama kena nih oleh gurur. Seperti apa gururnya? Yang pertama ringkasnya adalah yang hanya menjadikan
apa namanya jadinya ilmu agama itu sebagai pengetahuan. Sesuaikan diri dengan definisinya. Yang dilakukan apa? Al-hawa, tetapkan definisinya seperti itu kan. Definisinya adalah yang dilakukannya bukan dengan landasan ilmu agama yang dipelajarinya. Yang diamalkan itunya bukan itu dengan landasan ilmu yang dipelajarinya. Nih gururnya ahli ilmu kelompok pertama demikian. Intinya yang menjadikan ilmu agama ini hanya sebatas pengetahuan. Banyak kalau yang tahu, yang dia paham. Tapi yang diamalkan, yang dilakukan bukan berdasarkan ilmu agamanya atau pengetahuan tentang agama yang sudah ada di kepalanya. Tetap saja dah gurur mah mengikuti al-hawa intinya, mengikuti hawa nafsu garis miring bukan ketaatan. Kan mengikuti hawa nafsu itu berarti kan bukan ketaatan. Nah, kemudian yang kedua, kelompok kedua nih gururnya ahli ilmu. Kelompok kedua kelompok kedua yaitu orang yang sama ini kan ahli ilmu kiai haji lah pokoknya mah dan kiai umroh dan karena itulah pokoknya mah nih. Tapi mereka ini tidak membersihkan penyakit hati. Nah, makanya kan ini ya secara umum ya, bukan hanya al-gurur. Di antara unsur penting gitu kan untuk bisa sampai ke muaranya gitu. Karena muara atau apa disebut tadi nahnya muara atau tujuan atau target Allah menurunkan agama Islam ini itu agar manusia itu berakhlakul karimah. Itu kan disabdakan oleh Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku ini diutus itu untuk menyempurnakan al-akhlakul karimah. Nah, target tujuan Allah menurunkan agama Islam itu untuk demikian gitulahnya, untuk menjadikan manusia itu berakhlakul karimah. Sementara al-akhlakul karimah itu kalau yang dijalankan, yang diamalkan itu ya dari ajaran Islam. Kalau ini kan dari al-hawa, mana mungkin ada al-akhlakul karimah. Di antara unsur penting kan untuk bisa memiliki, meraih al-akhlakul karimah itu adalah bersihnya hati dari segala penyakitnya. Nah, ini yang kedua nih, sama seperti kelompok pertama, pemangku agama, kiai dan sebagainya yang ilmunya katakanlahnya ilmunya itu banyak, ilmunya tinggi tentang agama Islam. Dia beramal, ya gitu. Kalau yang pertama tadi kan hanya menjadikan ilmu agama sebatas pengetahuan. Sementara yang dilakukan kemana karep sebut nanti cik urang Sunda mah aya kemana karep kumaha karep kumaha manehna. Bukan artinya kan yang diamalkan bukan dari atau dengan landasan pengetahuan agama yang sudah ada pada dirinya. Contohnya tadi deui. Contohnya kan ustad nu negurna teh. Dari maneh cenah gapleh unggal poe micinan waktu sidoraka. Ari pek teh dibalikeun, ari ustad gusuh poe naon bedana? Teu bisa ngomong tak. Aslinya ieu mah kejadian. Bukan ngarang. Asli kejadian. Bisa dikonfirmasi hayu. Nah gitu kejadian anak. Dia nya seorang ustadz menegur gitu yang ya ada seseorang itu yang kedapatan demikian semedang-medang teuing hampir unggal poe gapleh cenah ketinggalin teh ari maneh gapleh unggal poe curan waktu sidoraka
Ternyata ari ustad geus poe naon bedana. Teu bisa ngomong aslina. Dia tidak bisa menjawab ternyata. Yang saya sakit obrolan lagi panu ieu teh geus bisa ngomong. Jadi teh dituluykeun bubar. Bubar panu ieu geus bisa ngomong. Enggak saya bubar. Jadi itu atau lu ya gapleh mun kitu mah dapat jawaban yang jelas bisa jadi dia akan berhenti. Ternyata kan nah geningan udah ngampar dia. Duh isukna kitu deui. Ngampar deui we isukna mah. Nah yang kedua seperti yang pertama tentunya ya dia mendalami mempelajari ilmu agamanya. Dia juga mengamalkan nih kalau yang kedua nih ini kan beda dengan yang pertama. Yang kedua dia pengamalannya ada. Tapi dia tidak membersihkan penyakit hati. Sehingga yang diamalkannya itu gitu ya, yang diamalkannya itu sesuai dengan yang ada di dalam dirinya. Ilmu agamanya ada, diamalkan. Tapi di kesempatan lain yang diamalkannya yang berasal dari penyakit hatinya, karena penyakit hatinya tidak dibersihkan. Nah, model kedua yang ini ya misalnya contohnya kan ini pemuka agama ya, bukan orang biasa gitu, bukan awam, bukan umum. Ini nih gurunya ahli ilmu. Jadi yang tadinya kiai kah, ustad, ari ustad aya nu hasud. Seorang ustad gitu tapi dia itu hasud. Tuh aneh, mun kitu mah tah ieu tah modelna anu kitu teh artinya dia tidak membersihkan penyakit hatina. Ya nu top nawe lah, nu top lawe nu tilu. Ari ustad Nuria aya teu? Aya. Ustad yang hasud ada enggak? Ustad yang takabur ada enggak? Tapi dia juga suka mengamalkan gitunya apa namanya ilmu agamanya gitunya. Artinya pengamalan dari pengetahuannya juga suka terlihat dia suka mengamalkan itu ajaran agamanya, tapi dia tidak membersihkan penyakit hati. Nah pasti yang muncul nantinya akan gonta-ganti lah anggap. Sakapeung tina penyakit hatena, sakapeung deui keur ngamalkeun ilmuna, penyakit hati deui, ilmuna deui. Ya kenapa? Itulah karena dia tidak membersihkan penyakit hatinya. Nah yang ininya kalau di sini sih apa namanya penulis di sininya untuk yang kelompok kedua nih ya penulisnya mengatakan atau menuliskan mereka lupa bahwa Allah sudah berfirman yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ini doanya Nabi Ibrahim sih sebetulnya ya. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari semua manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan illa man atabi qalbin salim. Kecuali, nah ini yang selamat artinya hanya yang seperti ini nanti di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Nah yang dimaksud dengan hati yang bersih itu adalah hati yang terbebas gitunya, tidak ada penyakit hati di dalamnya. Yang selamat itu hanya yang seperti ini. Coba kita ke yang tadi lagi ya, bahwa tujuan gitu kan, maksud, target Allah menurunkan ajaran Islam ini untuk apa? Nah dijelaskanlah oleh Rasulullah SAW, hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan al-akhlakul karimah. Ini target Allah dengan menurunkan agama Islam. Yaitu muaranya, makanya kan targetnya, tujuannya adalah berakhlakul karimah. Unsur penting untuk bisa berakhlakul karimah itu adalah ini, bersihkan penyakit hati. Nah
kalau seperti ini meskipun kan ini kelompok keduanya, meskipun seorang ahli ilmu, seorang lah munculnya adalah lagi cendekiawan, ngeraneh lah, pakar dan sebagainya, tetap nih ini kelompok kedua benar, pengetahuannya tinggi, pengamalannya ada, tapi tidak membersihkan penyakit hati. Sebetulnya kalau demikian nanti yang muncul sebagai amal beragam, bukan hanya yang berdasarkan dari ilmunya, tapi juga yang berasal dari penyakit hatinya. Yang barusan lah contohnya top 3 biasa ya, top 3 lah, top 10 loba teuing. 3 teratas lah penyakit hati yang populer yang dikenal orang eta lah. Hasud, ria, takabur, hasud, ria, takabur. Ya cobalah kita perhatikan, ada nggak seorang yang mungkin tadi kan sudah sebutannya seorang kiai, seorang ajengan, ustaz dan sebagainya, ada nggak yang takabur? Ada nggak yang ria? Ada nggak yang hasud? Gurur makomo tuh apal-apalin acan tuh apalin aya gurur pasti aya, pasti kena. Dan satu lagi nya kemarin yang menjadi dalil, ini penulisnya di sini mengatakan mereka lupa bahwa Allah telah berfirman demikian, yang selamat pada hari semua manusia dibangkitkan atau di akhirat itu adalah man atallaha biqalbin salim, ya, orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Kemudian satu lagi ya, dalilnya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi hadis riwayat Muslim, yang sesungguhnya Allah tidak akan memandang dan menilai seseorang dari rupa dan jasad fisik namanya. Sesungguhnya Allah tidak menilai seseorang itu berdasarkan rupa fisik. Di hadis yang lain ada disebut hartanya. Sesungguhnya Allah tidak menilai seseorang berdasarkan fisik dan hartanya, akan tetapi Allah memandang dan menilai seseorang itu dari, di sini disebut satunya, di hadis lain 2. Akan tetapi yang Allah lihat dan Allah nilai itu adalah amal dan hatinya. Walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, ya, amal dan hatinya. Nah itulah yang kemarinnya yang nomor 2 nya, saya kira ringkasnya demikian ya. Orang yang ya pemangku agama lah, seorang kiai dan sebagainya, ilmunya tinggi, ilmunya banyak, tapi tidak membersihkan penyakit hati. Gurur itu berarti yang model yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga nih, ininya ada 3 macamnya gururnya ahli ilmu, ada 3 macam. Ini sekarang yang ketiga nih, istaghallu bil wa'zi wa tazkiri. Orang yang apa namanya ya ini kan ahli ilmu usinya, punya ilmu, yang kemudian orang ini disebutnya apa, istaghallu bil wa'zi wa tazkir, sering mengingatkan orang lain, sering menasehati orang lain. Wa a'lahum rutbatan man yatakallamu fi akhlaqi nafsi. Dan yang tertinggi ini, yang tertingginya dari orang yang demikiannya, orang yang apa namanya bukan orang si kiai ya, pokoknya ustad dah ya mah. Ya yang itunya menasehati orang lain, mengingatkan orang lain. Dan yang tertinggi itu dari apa yang mereka tadi apa nasihatkan, yang mereka ingatkan itu kepada orang-orang itu adalah tentang al-akhlakul karimah. Ya, yang tertinggi itu adalah tentang akhlak gitu ya. Karena kalau akhlak itu kan bukan hanya sekedar pengamalan gitu kan. Yang namanya akhlak itu bukan hanya sekedar pengamalan, tapi apa yang diamalkannya itu sudah mendarah daging, sudah menjadi bentuk diri,
Sesuai lah dengan definisi akhlaknya, yaitu sesuatu nih, akhlak itu kan sesuatu yang ketika melakukannya itu sudah tidak lagi melalui atau memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Artinya sudah berjalan saja meskipun pikirannya sedang kemana, apalagi ditimbang-timbang dulu. Ya ditimbang-timbang dulu itu jadi entong itu can jadi akhlak itu mah. Ya, yang sudah berjalan gitunya itu akhlak, demikian kan definisinya. Nah, yang tertinggi ini dari orang yang seperti ini, orang yang bukan orangnya, pemangku agama, ahli ilmu yang sering, bukan yang suka menasehati, mengingatkan orang lain. Nah, ini wa'alahum rutbatan man yatakalamu fi akhlaki nafsi. Dan yang tertinggi itu dari semuanya yang suka demikiannya mengingatkan, menasehati, itu adalah yang tertingginya adalah mereka yang ini nih menasehati, mengingatkan tentang akhlak. Wasifatil qalbi dan sifat-sifat hati, minal khaufi warroja wasyukri wattawakkal wa ikhlas. Misalnya ya, tentang rasa takut kepada Allah, tentang berharap kepada Allah, tentang bersyukur, tawakal, ikhlas dan sebagainya. Wahum magruruna yazunnuna bi anfusihim iza takallamu bihazihi sifati wada'awul khuluqi ilaiha faqad soru mausufina bihazihi sifat. Nah, gururnya di sini nih. Ya, orang yang demikian lah tadinya. Mereka itu kena gururnya adalah mereka ilmunya pastinya, karena ini ahli ilmunya pasti, bahkan suka menasihati orang. Nah, gururnya adalah mereka mengira dengan seperti itu ilmunya ada, tadinya yang disebut dengan seperti itu artinya ilmunya ada. Kemudian bahkan dia itu suka menyampaikan, menasehati, menjelaskan kepada orang lain. Tapi mereka mengira dengan seperti itu, yaitu mereka suka membicarakan, menasehati, itu mengingatkan orang tentang hal-hal tersebut. Dan bahkan di sini mengajak orang-orang untuk berakhlakul karimah, intinya bahkan mengajak orang-orang untuk berakhlakul karimah. Mereka mengira, nah gururnya di sini, mereka mengira dengan melakukan seperti itu dirinya itu sudah disifati dengan al-akhlakul karimah. Oh, ini paling berat. No tadi membegara rampang nih. Yang pertama itu kan ustad-ustad ya. Kan dia mah ahlul ilmi ya mah. Pengetahuannya banyak tapi tidak beramal. Gitu kan intinya, gampang lah ya namanya. Pengetahuannya banyak tapi tidak beramal. Sehingga jadi tidak aneh nih kalau kita mendengar ada orang gitunya yang mengatakan, ada orang yang mengatakan atau orang yang menggerutu atau apa namanya sebutannya ya, merasa aneh mungkinnya dengan mengatakan, kenapa ya si anu begini-begini seperti yang tidak tahu dalil. Tak kieu masalahna geuningan kalau melihat yang demikian, bukan tidak punya pengetahuan. Nah, hanya sih itu apa dalil tetong aneh aya nama magrur, berarti orang itu magrur. Nomor satunya yang kelompok pertama yaitu orang yang pengetahuannya ada tapi tidak diamalkan gitu kan, berarti kan yang diamalkannya bukan yang dari agama. Pantaslah kalau ada orang yang mengatakan demikiannya. Sih itu apa dalilnya? Ya, aneh geningan aya nama. Ini diantaranya demikian. Kemudian yang kedua kan banyak ilmunya, mengamalkannya juga,
tapi tidak membersihkan penyakit hati. Memang kita nggak akan bisa tahu sihnya apakah ada penyakit hati atau enggak gitu ya. Tapi kan kita bisa tahu penyakit hati apa sih yang ada di dalam hati seseorang. Lihatlah pada amalnya. Ya lihatlah pada amalnya gitunya. Apa sih yang diamalkannya? Karena nggak akan ada amal yang bukan berasal dari hati. Ya, tidak akan ada amal yang bukan berasal dari hati. Itu yang secara umum innamal a'malu binniyat. Niat adanya di mana? Di dalam hati. Nah, hanya yang dimunculkan dari hati menjadi amal itu yang dari ajaran Islam atau penyakit hati. Ya tergantung apa yang ada di dalam hatinya. Kalau yang kelompok kedua kan dua yang ada di dalam hatinya, sebutlah dalam hatinya. Itu sebenarnya kan di dalam hati itu kan hanya sebagai pengetahuan. Kalau yang kedua gitunya kan ini diamalkan, oh berarti ya sudah diturunkan disebutnya. Pengetahuan yang ada di kepalanya itu sudah diturunkan ke dalam hati. Nanti oleh hati diperintahkan kepada anggota badan untuk diamalkan. Hanya yang nomor dua ini sayangnya penyakit hati tidak dibersihkan. Jadi wetah nu muncul teh amal yang berdasarkan ajaran Islam, di lain kesempatan penyakit hatinya yang dimunculkan jadi amal. Nah ini kalau yang ketiga ini lebih apa namanya, lebih semacam lebih mengerucut lagi itu ya. Siga nu teu magrur, nu ieu siga nu teu magrur, siga nu teu salah gitu. Seperti yang tidak kena gurur nih, yang kelompok ketiga. Yaitu orang yang menasehati, mengingatkan, tentu punya ilmu kan. Tentu punya ilmunya sehingga dia nasihatkan kepada orang lain, dia ingatkan orang lain. Nah, bahkan yang tertinggi itu tentang menasehati, mengingatkan orang lain itu adalah kalau sudah sampai kepada urusan akhlak, sampai kepada urusan hati. Di antaranya tadi yang disebutkannya tentang rasa takut kepada Allah, tentang berharap kepada Allah, tentang bersyukur, tentang tawakal, ikhlas dan lain-lain. Nah, magrurnya di sini nih. Jadi seolah-olah ini kan orang ini tidak kena gurur itu kan. Ini sudah lebih dari yang nomor dua. Ini beramal nggak? Beramal pasti. Nomor dua saja kan sudah mengamalkan. Ini juga mengamalkan. Pengetahuannya ada, mengamalkannya iya. Bahkan dia menasehati dan mengingatkan orang lain. Nah, gururnya yang ini adalah yazunnuna bi anfusihim. Mereka mengira dirinya sendiri. Iza takallamu bihadhihi sifat. Nah, apabila itu dia melakukan demikian itu menasehati, mengingatkan, wada'awul khalqi ilaiha, dan mengajak orang-orang itu untuk yang tadilahnya tentang akhlak. Faqad saru mausufina bihadhihi sifat. Mereka mengira bahwa apa yang dia nasihatkan, apa yang dia ingatkan tentang husnul khuluq, tentang sifatul qalbi disebutnya yang tadinya, ya mereka mengira bahwa mereka itu sudah disifati, atau mereka mengira sudah memiliki hal tersebut di dalam hatinya. Mereka mengira gitu bahwa mereka sudah memiliki hal tersebut di dalam hatinya. Wa hum munfikuna anha indallah. Padahalnya ini kan Allah yang alimum bizatis sudur. Innallaha bima alimum bizatis sudur, itu ya. Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati manusia. Nah, padahal menurut Allah tidak ada sifat-sifat ini di dalam hatinya.
Dari mana indikasinya? Kalau menurut Allah mah ya pastilah Allah mau tahu apa yang ada di dalam hati ini ya. Dari mana ini indikasinya kalau ternyata orang itu belum memiliki sifat yang demikian? Dia berbicara tentang akhlak, apa benar orang itu gitunya sudah berakhlak? Padahal dia bicara, dia mengingatkan, dia mengingatkan, menasehati orang lain tentang akhlak. Dia sudah atau dia ini berakhlak seperti itu enggak? Nah ini gururnya itu mengira bahwa dia itu sudah melakukan seperti itu, dia sudah memiliki sifat-sifat tersebut. Padahal menurut Allah orang itu belum ada itu di dalam hatinya sifat-sifat tersebut. Liharsihim ala sum'ah, ternyata iya tah. Liharsihim ala sum'ah, di dalam hatinya masih sebetulnya di dalam hatinya masih ada, di dalam hatinya ada, bukan masih, mungkinnya bisa sebutlah masih ada atau di dalam hatinya ada sum'ah, di dalam hatinya ada sum'ah di sini dikenal gitulah. Ya, sum'ah itu artinya didengar sehingga dikenal bahwa dirinya itu orang yang seperti inilah, orang yang berilmu tinggi, suka menasehati, suka mengingatkan kepada orang lain. Tapi di dalam hatinya ada ini nih, liharsihim ala sum'ah. Di dalam hatinya itu ada, jadi disebutnya tetap saja ada keinginan untuk dikenal orang, diketahui orang, dikenal orang. Ya inilah sebagai orang yang alim, sebagai orang yang berakhlak mulia. Nyelip meureun tadi nah hatena eta lebar. Padahal sudah benar kan, artinya ilmunya tinggi, suka mengingatkan gitu kan tentang akhlak, tentang sifat-sifat hati. Contohnya tadi yang disebutnya tentang yang dinasehatkannya kan tentang takut kepada Allah, tentang berharap kepada Allah, bersyukur, tawakal, ikhlas dan sebagainya. Tapi di dalam hatinya bener ya masih kan Allah unggul do apal. Ya kita mana tahu kan orang itu kan sepertinya ya, seperti yang betul saja pokoknya sih kan bener itu ikhlas. Padahal di dalam hatinya ada liharsihim ala sum'ah, ada keinginan yang besar gitulahnya. Dengan apa yang dilakukannya dia berada keinginan dia akan didengar, dia akan dikenal orang sebagai ahli ilmu ya sebagai orang yang alim, yang soleh, yang akhlaknya mulia. Lebar nu ieu dah. Kalau ini ada rusak kabeh tah berarti. Ya rusak, gurur ya, artinya kan dia itu menasehati jadi gurur gitu nanti. Karena kan dibarengi dengan adanya keinginan dia melakukan demikian itu nanti kan diketahui orang, dikenal orang, nanti orang akan mengetahuinya bahwa dia ini orang yang berilmu tinggi dan orang yang berakhlak mulia. Lebar ieu malehnya kelompok ketiga nih. Wa hasaduhum, geuning aya hasud geuningannya. Iya nih ahli ilmu nih. Wa hasadihim liman yataqaddamuhum min akronihim, dan dia, nah artinya ini kan yang tadi tapi terselip lah gitulah mungkinnya sebutnya terselip gitu, nyempil muncul orang mah di dalam hatinya itu ada angan-angan, mungkinnya angan-angan atau keinginan dikenal orang, diketahui orang sebagai ahli ilmu, sebagai orang yang berakhlak mulia. Dan satu lagi indikasinya wa hasadihim liman yataqaddamuhum min akronihim, dan ada rasa hasud di dalam dirinya kepada orang yang melebihinya. Ada rasa hasud di dalam dirinya kepada orang yang melebihinya. Ya lebih dari ilmunya, lebih terkenalnya, nah dia merasa hasud itu kepada orang yang melebihinya. Tak iya nyempil, iya lebar ya, satu
di dalam dirinya ada harapan, ada keinginan, ada angan-angan, apalah namanya gitunya. Dengan melakukan demikian, dia ini nanti dikenal orang, diketahui orang sebagai orang yang ilmunya tinggi, kemudian akhlaknya pun mulia. Keinginan ada keinginan seperti itu. Dan yang kedua adalah ternyata gitu kan, di dalam hatinya itu ada hasud kepada orang yang dianggap melebihinya. Lembarnya itu rusak tungtung nama. Kalau ini berarti semacam tahapan nih, dari yang pertama yang hanya mengamalkan, yang tidak mengamalkan. Kalau yang kedua yang berilmu dan mengamalkan, tapi masih kena gurur. Ini yang ketiga, berilmu, mengamalkan, bahkan dia menasehati dan mengingatkan, mengajak orang-orang untuk berakhlakul karimah. Tapi ternyata di dalam dirinya, di dalam hatinya terselip gitulahnya, ada keinginan nanti orang akan mengenalnya sebagai orang yang demikian, ilmunya tinggi, akhlaknya mulia, soleh pisan. Dan yang kedua ternyata kan begitu, melihat ada orang, ada ustadz, sesama ahli ilmu ya, ada yang melebihinya, nah muncul ternyata itu di dalam hatinya itu ada hasud. Sesi gimana ningali melihat gitunya, gururnya gitu, susah nih kalau yang seperti ini. Wayaz'amu anna gordohu islahal kholqi walau zuharo min akronihi man akbalal khalqa alaihi wasallahu ala yadaihi lamata ghamman wa hasadat kemudian di kaki ya. Kalau ada yang melebihinya, artinya ya ini kan dari yang apa namanya ya, dari yang satu profesi disebut nanuki mah. satu profesi, satu apa namanya gitulah, sesama ustad lah ya mah. Nah kalau ternyata ada yang melebihinya, yang ternyata anggap mungkin seperti ininya orang gitu, orang atau umat, ternyata kan lebih gitu, lebih apa jadinya nya, lebih respect lah sebutannya, ya lebih menghormati, lebih mengikuti orang lain, maka dia akan mati dengan pikiran yang gelap dan hasud. Nepi ke bawah paeh hasud nanti. Tidak bisa artinya dia menghilangkan rasa anu tadi tanya. Ini sih dua bibit nama hiji teh. Di dalam hatinya ada keinginan dia dikenal orang sebagai orang yang berilmu tinggi dan orang yang berakhlakul karimah. Ada keinginan itu ya, dikenal orang sebagai orang yang demikian. Nah sehingga nih ini seolah-olah akibatnya nih yang kedua, apabila dia mendapati ada orang lain yang lebih dari dirinya, maka muncullah hasud di dalam dirinya. Ya karena kan berarti keinginannya itu bisa jadi terhalangi. Ya bisa jadi terhalangi ya karena ada yang melebihinya, ada yang mengalahkannya. Ya, keinginan untuk dikenal orangnya itu ya nanti umat akan mengatakan, oh si anu lebih berilmu tinggi, si anu lebih soleh. Nah muncul hasud di dalam dirinya. Ya bahkan ya sampai seperti itulahnya. Dia merasa itu merasa apabila ada yang melebihinya itu bahwa dia itu akan mati, lamata ghamman wa hasadan.
walau asna ahadun minal mutaraddidina ilaihi ala akronihi lakana abgodo kholqillahi ilaihi. Waduh, sampai seperti ini ternyata nih. Kalau ada apa namanya? Kalau orang lain nih ada yang memuji, wah, kita sebutnya kebakaran jenggot ya mah. Kalau ada orang lain yang memuji lalu terdengar oleh dirinya, ya artinya memuji naonnya tadi tanya atau saingannya atau apa? Tidak ada persaingan di nukiam kuduna gitu. Gak ada persaingan ya, masuknya lah dengan amalnya masing-masing ya. Ya tapi kan iya penyakit hati nih. Nah kalau ada gitu terdengar pujian yang ditujukan kepada orang yang melebihinya itu, lakana abghadu khalqillahi ilaihi, dia itu yang menjadi orang yang kemarahannya paling besar, pang tegenah we pokoknya mah. Jadi dia itu menjadi orang yang kemarahannya itu paling besar ketika ada yang memuji orang lain yang dianggap melebihinya. Muncul di dalam hati kemarahannya. Ya pasti karena hasut, penyakit hati. Karena kalau yang benar gitu kan, yang benar mesti bagaimana? Ya lihatlah kenyataannya. Apa memang yang si A gitulah, si A si B itu memang melebihinya? Ya kalau benar, sok atuh maca deui, tingkatkan ilmuna. Kenapa si A, kenapa si B bisa melebihi? Artinya mereka lebih ilmunya, lebih bisa mengamalkannya, lebih bisa menjaga ini kan, lebih bisa menjaga hatinya. Atau mau ulah gengsi lah, tanyakan itu kan itu bisa gitu kumaha dan urutan dia menang atuh. Sugan aku itu diajarkan. Bukannya malah hasut. Dan ini nih yang parahnya itu ternyata orang yang kesannya soleh kan, kesannya soleh, berakhlak mulia, ternyata di dalam hatinya ini nih apabila mendengar orang lain yang dianggap melebihinya itu banyak yang memuji, maka orang ini kemarahannya paling besar. Ya minimal tegenah we kita lamun Ustad anu aya nu muji. Kudu nage atuh coba pelajari bisa seperti itu bagaimana? Itu kan pelajarinya bisa seperti itu bagaimana? Tage mun hayang dipuji. Hayang mun dipuji teh. Ingin dapat pujian gitu seperti si Ustad anu kan ada yang memuji, dia ingin seperti itu. Merukan teh dosa gitu yang dipuji teh. Penyakit hati nomor 5 teh. Nomor 4-nya hubbul madhi wa khaufud dami, itu juga sudah penyakit hati. Dirinya juga ingin, kata seolah-olahnya ingin itu ada yang memuji sepertinya Ustadz anu nih, Kiai anu nih, orang-orang memujinya. Kalau ingin dipuji ya ikutilah seperti itu. Artinya apa? Ya perlu ditingkatkan berarti kan. Karena orang itu memang melebihi dirinya. Uncik orang mah sok atuh udah gitu, jadikan dirinya itu lebih dari yang itu, nanti orang akan memuji dirinya. Eta kebun hayang gitu. Eta kebun hayang dipuji. Tapi kan biasanya hari nu hayang dipuji masuk pepujian. Kan ya kan supaya menarik orang untuk memuji, jadi pepujian. Padahal nu pujian teh orang enggak, bukannya memuji tapi jadi geuleuh ninggalin ari kanu pujian teh disangkana rek maruji padahal geuleuheun batur mah. Nah maka ini ya dua lah tayanya penyakit hatinya nih yang mengganjal gitunya, terselip gitu di dalam hatinya. Ini amat disayangkan lahnya kalau ada yang seperti ini. Itunya ilmunya tinggi, kemudian pengamalannya juga ya, bahkan dia menasehati mengingatkan orang lain, tapi ternyata itu di dalam dirinya itu terselip nih keinginan, terselip keinginan
orang mengenal, gitulah, orang mengenal, mengetahuinya ya sebagai orang yang demikian. Dan kalau ada yang melebihinya, maka muncul rasa hasud di dalam dirinya. Nah, apabila ada pujian-pujian yang diarahkan, apabila ada pujian-pujian kepada orang yang dianggap melebihinya itu, maka kemarahan di dalam dirinya itu sangat besar. Fahaulai, wah ini ternyata nih fahaulai a'zamun nasi ghurratan. Mereka itulah, ini kelompok ketiga nih. Mereka itulah orang manusia yang tertipunya paling besar. Eleh kapir ge ku ieu mah. Eleh kapir ge ku ieu mah. Ya, kenapanya? Karena sangat disayangkan itu kan sudah tahu ilmunya, sudah mengamalkannya, bahkan ini kelompok ketiga kan ya, bahkan dia mengingatkan, mengajak orang lain untuk gitulah berakhlakul karimah lah intinya demikiannya. Tapi ternyata lebarnya terselip di dalam hatinya keinginan untuk dikenal orang sebagai yang berilmu tinggi dan berakhlak mulia. Kalau ada yang melebihinya, rasa marah yang muncul, rasa hasud yang muncul. Fahaulai azamun nasi ghurratan. Mereka itulah orang yang hasudnya paling besar. Artinya mengalahkan yang sebelumnya. Bandingkan dengan yang sebelumnya lah tentang ini, kalau kita batasinya dengan ahli ilmu di khusus gururnya ahli ilmu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga justru ini paling besar kena gururnya. Yang pertama hanya dijadikan pengetahuan tanpa diamalkan. Yang kedua jadi jadi ilmu diamalkan tapi tidak membersihkan penyakit hati. Ini yang ketiga dan siga soleh pisan atuh. Ya seperti soleh lah gitu. Ya karena di dalam hatinya terselip ada keinginan, mana orang tahu kan di dalam hatinya ternyata orang itu ada keinginan untuk dikenal. Kan kita nggak tahu. Ternyata di dalam hatinya itu ada hasud apabila ada orang yang dianggap melebihinya. Tapi hasud mah hese disumputkeun kita enggak laku kumaha ge. Hasud masuk aya we lah akhirnya melakukan sesuatu itu atas dorongan rasa hasud di dalam hatinya. Nah, bahkan kan orang yang hasud itu tindakannya suka di luar nalar. Contohnya teman teteh gedingan si A hasud kepada si B. Keluar ti masjid ningali sendal nu si B dan dijajakan atau sendal teh. Coba itu tindakan apa? Itu kan di luar nalar gitu teh. Nopi sendal teh ampun saya apa? Sendal pi ampun-ampunan, salah urang naon cek si sendal teh. Nopi dijajakan turun sabelah dialungkeun, disumputkeun. Nah, ada hasud gitulah. Sulit itunya hasud ini untuk ditahan, itu tidak dimunculkan menjadi amal. Itu hasud mah hese. Oh nanti nih penyakit keberapa nih? Oh setelah ini kalau nggak salah nanti yang ke-13 nih. Hasud nih setelah ini. Tapi ini juga belum selesai sekarang nih. Ada dua gurur lagi. Ini gururnya ahlul ilmi, berikutnya nanti gururnya orang yang ibadah. Yang terakhir adalah guru ashabul mal, gururnya orang-orang yang ashabul mal teh pemilik harta. Nah nanti setelah itu baru nih hasud. Seru loh hasud, lumayan panjang nanti pembahasannya. Tapi panjang nama sabar sih.
Nanti tentang sabar paling panjang pembahasan dan sabar mesti kan panghesen gitu. Bukan sabar sebagai penyakit hati sih. Bukan sabar sebagai penyakit hati. Sabar itu sebagai kebalikan dari penyakit hati. Nah, penyakit hatinya yaitu berkeluh kesah. Orang yang berkeluh kesah itu berarti tidak sabar. Terlalu dibahas panjang nama sabarna justru berarti sabarnya yang dibahas sangat panjang nih. Nah berarti selesai ininya penyakit ya penyakit hati, gururnya ahli ilmu. Tak ada 3 kelompok. Gururna para ustad dia mah. Ya gururnya para orang-orangnya apa namanya ahli ilmu. Ini yang terakhirnya kalimat terakhir dari penulis di sini menyebutkan fahaula'i a'zamun nasi ghurrah. Inilah orang yang paling besar gitu gururnya. Artinya mengalahkan melebihi 2 kelompok yang sebelumnya. Ini paling apa namanya jadi paling parah, paling beratnya. Dan ieu teh sangka tuh gitu. Da teh nyangka atuh sugan teh bener we soleh. Sugan teh bener we gitu. Ternyata tah eta lah sebutna teh mungkin kita mengatakan demikiannya. Nyempil cek orang Sunda mah terselip di dalam hatinya ada keinginan dan hasud apabila ada yang mengalahkannya. Tosah beres tanya 3 penyakit gururnya ahli ilmu. Ada 2 lagi nya nanti gururnya bukan ahli ibadah sih, bukannya tukang ibadah lah, tukang gitu naonnya. Gururnya orang yang beribadah. Jadi guru menjadi cilaka mas, yang dilakukannya ibadah. Celaka kalau ternyata gitu gurur dengan ibadahnya. Dan yang ini juga nih yang barusan berarti celaka dengan ilmunya gitu. Padahal ini gururnya ahli ilmu, celakalah dengan ilmunya. Karena ilmu yang ada pada dirinya itu disertai dengan gurur. Dan ada 3 macam tadinya gururnya ahli ilmu. Meskipun tentunya bukan hanya gitu. Meskipun bukan hanya untuk ya gitu loh, bukan hanya untuk ustadz kiai, semuanya juga sama. Karena kan ilmu agama ini wajib dipelajari oleh semua orang. Semua orang wajib tahu urusan agama, masalah agama, dan wajib mengamalkannya. Ya, artinya meskipun bukan seorang yang menghususkan diri mendalami ilmu agama, tapi tetap saja kan belajar ilmu agama, tahu gurur yang pertama kalau tidak diamalkan. Ya, gurur yang kedua tidak membersihkan penyakit hati. Itu kan bukan hanya untuk ustad, bukan hanya untuk kiai haji, bukan hanya untuk ajengan, untuk semua orang. Ya karena ilmu agama ini kan wajibnya dipelajari. Semua orang wajib tahu gitu ilmu agama. Tapi nah inilah gitu penyakitnya diantaranya gururnya terkait dengan ilmu agama yang dipelajari, yang diketahui.